Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Keris Nogo Sostro dan Sabu Inten bagian ke-64. Ki Paniling kemudian melanjutkan ceritanya, tetapi agaknya Pasingsingan tidak begitu terkena hatinya kepada bekas muridnya yang telah lama meninggalkannya. Karena itu, ia tetap pada pendiriannya, menyerahkan semua tanda-tanda jabatannya kepada Radite. Maka pada suatu hari, dengan tidak diketahui oleh siapapun, Pasingsingan telah lenyap. Tetapi jubah abu-abu serta semua miliknya itu ditinggalkannya di dalam ruang tidur Radite. Dan sejak itulah Radite kemudian mengembara dengan nama Pasingsingan untuk mengamalkan kebajikan demi kesejahteraan hidup umat manusia. Dalam pengembaraan itu pula ia berkenalan dengan tokoh-tokoh sakti yang lain dan juga berusaha untuk menegakkan kebajikan bagi kesejahteraan umat manusia. Di antara sahabatnya terdapat seorang yang bernama Kyai Ageng Pengging Sepuh, yang kemudian mempunyai seorang murid yang menjadi prajurit pengawal raja bernama Ronggo Toh Jaya. Kembali punggung Maisa Jenar meremang. Bahkan kali ini keringat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Ia jadi agak bingung. Ternyata Paniling telah hampir mengetahui keseluruhan dari perjalanan hidupnya. Ia akhirnya malu sendiri ketika ia merasa bahwa pancingan-pancingannya terasa berhasil untuk memaksa Paniling bercerita. Tetapi agaknya orang tua itu telah dapat menebak seluruh isi hatinya. Adapun Anggoro, Ki Paniling meneruskan, telah diserai tugas untuk menunggu tempat pertapaan Pasingsingan, dan orang itu pun dengan setia melakukan kewajibannya. Tetapi sambung Ki Paniling dengan nada yang merendah, peredaran roda tidak selamanya menempuh jalan datar. Radite akhirnya bertemu dengan murid tertua dari Pasingsingan yang menamakan dirinya Umbaran. Dari segi keperwiraan jasmania, maka Umbaran ada di bawah kepandaian Radite. Ki Paniling berhenti sebentar. Terasa bahwa nafasnya berangsur cepat. Wajahnya tampak semakin pucat, sedang matanya semakin sayu. Kemudian ia kembali melanjutkan ceritanya. Karena itu, Umbaran tidak dapat memaksa Radite untuk menyerahkan tanda-tanda kebesaran gurunya. Namun demikian, ada saja jalan yang dapat ditempuhnya, dan ini termuat pada bagian ketiga dari kitab ini, bagian yang paling menyedihkan. Kembali Ki Paniling berhenti sejenak, kemudian meneruskan ceritanya lagi. Bagaimanapun juga, Radite adalah manusia biasa. Meskipun ia telah mengenakan jubah abu-abu, topeng, dan pusaka-pusaka lainnya, namun ia tidak dapat melapisi hatinya dengan baja. Hatinya masih saja hati manusia yang lunak dan lemah. Itulah sebabnya ia pada suatu saat jatuh cinta kepada seorang gadis. Dan inilah sumber dari segala malapetaka. Ketika Umbaran mengetahui, maka segera ia berusaha memikat hati gadis itu. Memang Umbaran memiliki wajah yang tampan, sehingga akhirnya dengan tidak banyak kesulitan ia berhasil menguasai hati gadis itu sepenuhnya. Sedang di lain pihak, hati Radite telah bulat-bulat berada dalam genggaman gadis itu. Akhirnya, lanjut Ki Paniling, terjadilah suatu yang memalukan sekali. Radite dan Umbaran mengadakan suatu perjanjian tukar-menukar. Inilah yang gila, dan itu sudah terjadi. Maisa Jenar menjadi terkejut ketika nada suara Paniling jadi meninggi. Hampir berteriak ia berkata, "Itu sudah terjadi,
dan tak dapat dicabut kembali. Tetapi kemudian, seperti orang yang tersadar, Ki Paniling menarik nafas dalam-dalam dan kembali dengan nada rendah ia meneruskan. Radite dan Umbaran mengadakan perjanjian. Radite mendapatkan gadis itu, sedang Umbaran mendapatkan tanda-tanda kebesaran dari Pasingsingan. Maka berlangsunglah tukar-menukar itu tanpa saksi, selain Anggoro yang dengan sedih berusaha mencegahnya. Tetapi tukar-menukar itu tetap berlangsung dengan hati jantan dan tanggung jawab bagi Radite. Itulah sebabnya maka ia akan menaati perjanjian itu untuk seterusnya. Tetapi kemudian lanjut Ki Paniling, menyusulah kejadian yang semakin menghimpit hati Radite. Sebenarnya sangat menyesal atas perjanjian itu, namun di hadapan gadis yang kemudian menjadi istrinya, ia selalu menyembunyikan penyesalan itu. Kemudian ia harus mengalami kejadian dahsyat yang barangkali merupakan hukuman alam. Gadis yang memang sebenarnya sama sekali tak mencintainya itu, sebab hatinya telah terampas oleh Umbaran, akhirnya menjadi sakit-sakitan dan meninggal dunia. Kejadian ini merupakan pukulan yang maha dahsyat dalam kehidupan Radite yang telah gagal itu. Gagal dalam pengabdiannya kepada umat manusia dan gagal dalam pemanjaan nafsu pribadi. Paniling berhenti berkata, wajahnya menjadi semakin pucat dan tiba-tiba di matanya tampak mengembang sebutir air mata. Maesa Jenar kini telah menjadi jelas dengan siapa ia sedang berbicara. Karena itu tiba-tiba ia sendiri dan membungkuk hormat. Jadi tuanlah sebenarnya yang berhak menyebut diri Pasingsingan. Paniling mengangkat mukanya. Ia mencoba tersenyum meskipun betapa pedihnya. Dengan terputus-putus ia menjawab, "Tak usah kau sebut itu. Bukankah hal itu yang kau ingin ketahui? Bukankah segala sesuatu masih belum terlambat?" kata Maesa Jenar kemudian. Tuan masih dapat menghentikan perbuatan-perbuatan jahat dari Umbaran yang kemudian bernama Pasingsingan itu. Paniling, atau sebenarnya bernama Radite itu, menggelengkan kepalanya. Tidak dapat, sebab pada suatu kali datanglah guru kepadaku. Meskipun aku sama sekali tidak dapat melihatnya, tetapi aku kenal suaranya. Ia berkata kepadaku, "Radite, nama Pasingsingan telah kau korbankan. Kau tak perlu bersusah payah untuk memperbaikinya kembali. Sebab sekali nama itu ternoda, buat selamanya tak akan dapat menjadi bersih, sebersih semula. Karena itu, biarkanlah nama itu ternoda untuk seterusnya. Sebab setiap kali nama itu disebutkan, setiap kali kau teringat kepada kesalahanmu." Ki Paniling termenung sejenak, kemudian lanjutnya, "Itu adalah hukumanku yang paling berat, hukuman yang hampir tak tertanggungkan. Karena itu, kemudian aku menyembunyikan diri, menjauh diri dari setiap kemungkinan untuk dapat mendengar nama Pasingsingan. Tetapi bagaimanapun juga, bendungan itu akan tembus pula, dan aku sedang mencari saluran untuk mengatakan seluruh gelora yang bergulung-gulung di dalam dadaku, sampai pada suatu kali aku temukan kau. Aku kenal kau karena caramu bertempur melawan 7 orang di bukit sebelah Banyu Biru. Aku mendengar salah seorang menyebutmu Ronggotoh Jaya, dan aku pernah pula mendengar nama Ronggotoh Jaya sebagai prajurit pengawal raja," kata Ki Paniling. Kembali mereka berdiam diri dalam kesibukan angan-angan masing-masing. Tiba-tiba saja Maesa Jenar teringat kepada yang berjubah abu-abu dan yang telah berhasil mengambil keris Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sabu Inten. Karena itu tiba-tiba ia bertanya,
Bagaimanakah kalau ada orang yang lagi menyatakan dirinya sebagai pasing-singan? Mendengar pertanyaan Maisa Jenar itu, Ki Paniling terkejut, bukan buatan, sehingga wajahnya berubah hebat. Dengan pandangan yang mengandung 1000 macam pertanyaan, ia berkata, "Adakah orang lain yang kau kenal sebagai pasing-singan pula?" Kemudian Maisa Jenar menceritakan apa yang pernah dilihatnya pada saat hilangnya Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, dan tentang orang yang berjubah abu-abu yang mengambil kedua keris itu. Paniling mendengarkan cerita Maisa Jenar dengan wajah tegang. Alisnya tampak berkerut-kerut. Akhirnya ia bertanya, "Kau lihat orang itu bertopeng pula?" "Itu yang tidak aku ketahui," jawab Maisa Jenar. Tampaklah wajah Paniling semakin tegang. Pikirannya bekerja keras, namun ia pun agaknya tidak dapat menduga siapakah yang telah berjubah abu-abu itu. Tiba-tiba bertanyalah Maisa Jenar, "Tuan, bolehkah aku mengetahui di manakah murid yang seorang lagi dari pasing-singan itu?" Mendengar pertanyaan Maisa Jenar itu, tiba-tiba wajah Paniling agak mengendur. Bahkan kemudian ia tersenyum lebar. "Adakah kau menduga bahwa murid yang satu itu menamakan diri pasing-singan pula?" Maisa Jenar menjadi agak kebingungan. Memang mula-mula ia mempunyai dugaan bahwa hal itu mungkin sekali. Tetapi setelah ia menerima pertanyaan itu, ia menjadi ragu. "Bukan maksudku untuk berkata demikian, Tuan." Mendengar jawaban Paniling, segera Maisa Jenar teringat kepada sinar mata yang berkilat-kilat dari orang yang menamakan dirinya Darba. Karena itu segera ia menjawab pula, "Apakah yang menamakan dirinya Paman Darba itulah orangnya?" Belum lagi Paniling menjawab, terdengarlah suara tertawa di luar, di depan pintu. Sampai Maisa Jenar agak terkejut. Kedatangan seorang sampai jarak yang sedemikian dekatnya tanpa diketahui adalah suatu hal yang jarang terjadi. Ketika Maisa Jenar menoleh ke arah pintu, dilihatnya orang yang menamakan dirinya Darba itu telah berdiri di sana dengan wajah bening, sebening air yang memancar dari mata airnya. Kemudian Darba berkata lirih, seperti kepada dirinya sendiri, mengulangi kata-kata Paniling. "Otakmu cemerlang seperti matahari musim kemarau." Kemudian terdengar Paniling berkata, "Kepadanya tak perlu kita menyembunyikan diri. Aku percaya bahwa orang semacam Maisa Jenar akan dapat memegang rahasia seperti ia memegang rahasia kerajaan." "Kau akan merahasiakan Maisa Jenar?" tanya Darba. "Aku coba, Tuan," jawab Maisa Jenar. "Juga kepada Kakang Pandan Alas dan Kakang Soradibayana. Bukankah tadi kau bercerita tentang hilangnya Nogososro dan Sabu Inten? Meskipun kedua tokoh itu ikut pula mempertahankannya?" Maisa Jenar menjadi agak kebingungan. Kalau ia bertemu dengan Ki Ageng Pandan Alas dan Ki Ageng Soradibayana, apakah ia harus merahasiakan pula tentang pasing-singan? Melihat kebingungan Maisa Jenar, berkatalah Darba, "Kepada kedua orang itu, juga kepada Titis Anganten, Pangeran Gunung Slamet, kau tidak usah merahasiakan. Kalau mereka akan melenyapkan pasing-singan, adalah urusan mereka. Bukankah begitu, Kakang?" Tiba-tiba wajah Paniling kembali menjadi tegang. Ia tidak segera menjawab kata-kata Darba. Pandangannya jauh lewat pintu yang masih menganga itu, langsung menembus gelapnya malam. Kemudian kembali Darba terdengar di antara tertawanya, "Kakang Paniling, masihkah kau ingin mengadakan perhitungan dengan umbaran? Aku kiranya hanya akan mengotori tanganmu saja dengan darah yang telah digenangi kejahatan. Apalagi kau terikat kepada dengan sebuah perjanjian aneh itu untuk seterusnya tidak saling mengganggu."
Kenapa kau tidak memerintahkan aku saja untuk menyelesaikan masalah ini? Bukankah aku tidak terikat oleh suatu apapun? Tiba-tiba wajah Darba yang bening itu berubah, seolah-olah menjadi batu padas yang maha keras. Sabarlah Darba, jawab Paniling yang wajahnya masih setegang tadi. Aku kira akan datang saatnya. Wajah Darba berlahan-lahan menjadi lunak kembali. Dengan langkah yang perlahan-lahan pula, ia duduk di samping Maisa Jenar. Kakang Paniling kagum melihat caramu bertempur melawan 7 orang yang termasuk orang-orang kuat. Memang Kakang Pengging Sepuh telah hampir tercermin seluruhnya di dalam dirimu. Kalau kau kelak dapat mengendap ilmu Sosro Birowo sehingga mendapat bentuk yang lebih masak lagi, aku kira kau akan menjadi tepat seperti bayangan Kakang Pengging Sepuh yang mengagumkan. Maisa Jenar hanya dapat menundukkan kepalanya mendengar pujian itu. Tetapi bersamaan dengan itu pula, segera ia teringat kepada nasib Banyu Biru yang dalam keadaan lumpuh itu. Untuk beberapa saat Maisa Jenar berdiam diri. Paniling dan Darba tak berkata-kata pula. Baru beberapa lama kemudian berkatalah Maisa Jenar. Dan sekarang ke-7 orang yang mengeroyokku itu sedang merencanakan kehancuran Banyu Biru. Paniling dan Darba tampak mengerutkan keningnya. Kemudian kata Paniling, perencana dari peristiwa Banyu Biru itu bukanlah orang bodoh. Karena itu, kau harus sangat berhati-hati untuk melawannya. Apa yang kau lakukan beberapa hari yang lalu, melawan 7 orang sekaligus, adalah perbuatan yang terlalu berani. Kalau kau tewas dalam pertempuran semacam itu, maka kau sudah tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Sedang agaknya kau tak pernah berpikir untuk menghindar. Untunglah bahwa aku berhasil menggugurkan tanah yang kau injak ketika kau berdiri terlalu ke tepi dengan sebuah lemparan, sehingga kau dengan tak usah merasa melarikan diri dari gelanggang telah dapat terselamatkan, meskipun kau harus menggelinding ke dalam jurang. Dada Maisa Jenar terasa berdesir mendengar kata-kata Paniling. Agaknya orang tua itulah yang telah berusaha menyelamatkan nyawanya. Dengan demikian, maka tanpa disengaja ia berkata dengan gemetar, "Terima kasih Tuan, terima kasih atas pertolongan itu." Dalam hati Maisa Jenar memancarlah perasaan kagum yang tak terhingga. Dengan satu lemparan, Radite menggugurkan tanah tempat ia berpijak. Paniling tersenyum lebar. Aku juga pernah mengalami masa muda, masa darah kita menggelora, di mana kita kadang-kadang kehilangan kemampuan untuk mengakui kekurangan diri. Jawabnya. Terasa oleh Maisa Jenar kebenaran kata-kata Paniling. Memang dalam saat yang demikian terasa alangkah kecilnya apabila seseorang menghindarkan diri dari arena. Tetapi apabila benar-benar ia dapat ditewaskan, maka untuk selanjutnya ia tak akan dapat berbuat sesuatu. Karena itu adalah suatu keuntungan bahwa ia masih hidup. Maisa Jenar, kata Paniling kemudian, memang sebaiknya kau kembali ke Banyu Biru. Ketahuilah bahwa kau sekarang ini berada di hutan Pundak Pungkuran. Perjalanan ke Banyu Biru dapat kau tempuh kira-kira dalam 1 hari. Tetapi kau tidak perlu tergesa-gesa. Kau pulihkan dahulu kekuatanmu. Di sini aku mempunyai beberapa jenis akar yang dapat menolong menambah lancar aliran darah serta menambah kesegaran tubuhmu. Maisa Jenar segera menyatakan terima kasihnya. Dengan demikian ia dapat beristirahat untuk beberapa saat di rumah Ki Paniling. Beberapa hari kemudian, setelah tubuhnya terasa pulih kembali serta
keadaan telah memungkinkan, maka Maisa Jenar memohon diri kepada Paniling untuk kembali ke Banyu Biru. Paniling dan Darba yang merasa pentingnya kehadiran Maisa Jenar di tanah perdikan yang kehilangan pimpinan itu segera mengizinkannya, diiringi beberapa pesan dari seorang tua yang telah banyak makan garam kepada seorang pemuda yang darahnya masih cepat mendidih. Di samping itu, Paniling juga memesannya untuk tidak berkata apa-apa tentang Pasingsingan apabila tidak dianggapnya perlu sekali, sebab sampai saat itu belum ada orang lain yang pernah mengenal wajah asli dari Pasingsingan, apalagi Pasingsingan tua, Guru Radite, yang pada saat itu baik Radite maupun Anggoro tidak tahu apakah Pasingsingan masih hidup ataukah sudah tidak ada lagi. Maka pada suatu pagi yang cerah, diiringi oleh kicauan burung-burung liar, Maisa Jenar melangkah dengan segarnya menuju ke Banyu Biru. Bagaimanapun ia merasa bahwa ia ingin segera sampai. Sebenarnya daerah Banyu Biru yang paling menarik bagi Maisa Jenar adalah Arya Saloka. Kepada anak ini, Maisa Jenar menaruh perhatian sepenuhnya. Apalagi sejak ayahnya, Ki Ageng Gajah Sora, menyerahkan Arya kepadanya dalam olah kanuragan, maka seolah-olah ia telah dibebani suatu tanggung jawab. Apabila kelak pada waktunya Arya dewasa dengan tidak memiliki sesuatu yang pantas dipakai sebagai pegangan bagi seorang kepala daerah perdikan, maka ialah yang paling dapat disalahkan. Mengenangkan hal itu, tiba-tiba saja Maisa Jenar ingin segera sampai ke Banyu Biru. Karena itu, ia segera mempercepat langkahnya, tetapi karena ia menempuh suatu perjalanan yang belum pernah dilalui sebelumnya dan hanya dikenalnya dari ancar-ancar yang diberikan oleh Ki Paniling, maka perjalanannya tidak dapat terlalu cepat. Beberapa kali ia harus berhenti untuk mengenali jalan-jalan dan tempat-tempat seperti yang disebut oleh Ki Paniling.